of my knees lately, covered in white with a fire. Dunia kembali geger, bukan karena bencana alam atau wabah penyakit, melainkan karena drama panas antara dua raksasa ekonomi dunia yang kembali memuncak. Kali ini Amerika Serikat benar-benar sedang panen dari benih kebijakan gegabah yang ditanam sendiri oleh presidennya Donald Trump. Getah pahitnya, serangan balasan mematikan dari Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menaikkan tarif impor barang-barang Amerika sebesar 125%. Dan lebih parahnya lagi, Trump akhirnya panik, bahkan sampai mengaku kalah dan mengemis damai kepada musuh lamanya itu. Penasaran ceritanya seperti apa? Yuk mari kita bahas ulasan selengkapnya. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Dunia baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Dengan kemenangan mutlak dalam Presiden 2024, ia bangkit dari kubur politik yang dulu nyaris menguburnya pasca kekacauan masa jabatan pertamanya. Tapi Trump bukan Trump jika ia pulang diam-diam. Ia kembali dengan gebrakan, dengan dendam, dan tentu saja dengan ambisi tak terbendung. Hanya seminggu setelah pelantikannya, Trump melempar granat pertama ke jantung perekonomian global. Dengan pidato bergemuruh penuh nasionalisme, ia menaikkan tarif pajak terhadap produk-produk asal Tiongkok sebesar 125%. Ia menyebut kebijakannya sebagai bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri dan langkah penting untuk menghentikan ketergantungan Amerika pada China. Tapi dunia tahu, itu bukan soal ekonomi, itu soal ego. Trump sedang memburu kejayaan masa lalu. Ia ingin membuktikan bahwa ia belum habis. Ia ingin sekali lagi memaksa dunia tunduk pada American Power versinya. Ia berdiri di podium, mengepalkan tangan dan berkata, "Kita tidak akan dikendalikan oleh komunis. Amerika akan berdiri sendiri, lebih kuat dari sebelumnya." Namun tindakan Trump bukan sekedar suara keras, itu adalah bom waktu diplomatik. Ia seperti pria yang menyalakan api di gudang bensin, berharap hanya akan muncul asap kecil. They shot me up with saline to cure my dehydration. Dunia menyaksikan momen yang menandai perubahan besar dalam lanskap kekuatan global. Setelah seminggu sunyi tanpa balasan, Tiongkok akhirnya membuka jurus mautnya. Xi Jinping, sosok tenang tapi dikenal sebagai grandmaster strategi geopolitik, menghentak panggung global dengan satu langkah mematikan. Tarif balasan sebesar 125% terhadap hampir seluruh produk ekspor unggulan Amerika Serikat. Tanpa dramatisi, tanpa ancaman berkepanjangan, Xi Jinping muncul di hadapan media dunia dengan ekspresi datar dan suara dingin yang lebih menakutkan daripada raungan marah Trump. Kalimatnya sederhana, namun syarat makna. Amerika harus belajar memahami konsekuensi dari tindakan sepihak. Ini bukan perang dagang, ini tanggung jawab historis. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. Trump panik dan mulai ngemis damai. Pasca pengumuman tarif balasan Tiongkok sebesar 125%, ekonomi Amerika seperti kapal yang kehilangan kompas. Namun yang muncul bukanlah sosok Trump yang garang dan penuh keyakinan. Tapi yang berdiri di podium adalah Trump versi paling rapuh yang pernah dunia lihat. Wajahnya lesu, suaranya berat, dan saat ia membuka mulut, dunia membeku. Saya ingin berdialog langsung dengan Presiden Xi. Amerika dan Tiongkok harus menemukan jalan damai. Tidak ada gunanya saling menghancurkan. Di ruangan itu tak ada satupun jurnalis yang langsung angkat tangan untuk bertanya. Karena semua masih mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Trump, sosok yang dulu berkoar-koar soal kekuatan dan dominasi, baru saja meminta damai. Ini bukan hanya pengakuan kekalahan dalam strategi dagang. Ini adalah penyerahan ego. Sesuatu yang sangat langka datang dari mulut pria yang membangun karir politiknya di atas narasi tidak pernah kalah. The truth is not necessary, but
it's inevitable. Within the standings, within the them. Who shot the puck, the glory is although secondary. Dunia geger, Amerika terbelah. Tak butuh waktu lama sejak pernyataan mengejutkan Donald Trump di Gedung Putih untuk menjadi headline utama di seluruh penjuru dunia, bukan karena isi pidatonya penuh retorika seperti biasa, tetapi justru karena nada kerendahan hati yang tak pernah disangka akan keluar dari mulut sang penguasa retorik. Di Beijing, media-media besar seperti Xinhua dan People's Daily merayakannya sebagai kemenangan diplomatik terbesar Xi Jinping dalam dekade terakhir. Diiringi analisis panjang lebar, mereka menyebut Trump sebagai macan kertas yang akhirnya sadar dirinya tidak lagi punya kuku tajam. Di Eropa, analis politik dan ekonomi membaca sinyal itu dengan cermat. The Economist bahkan menurunkan cover story berjudul The Cracking of the Empire, mengisyaratkan bahwa hegemoni Amerika yang selama hampir satu abad tak tertandingi mulai kehilangan pijakan. Uni Eropa, India, bahkan negara-negara Asia Tenggara mulai berspekulasi. Jika Amerika bisa dikalahkan secara ekonomi, siapa lagi yang berani menantang Tiongkok? Dunia kini memasuki era yang tak lagi sama, bukan karena sebuah perang fisik, melainkan karena sebuah perang ego dan kebijakan yang membawa dampak global. Donald Trump, sang mantan raja kontroversial yang kembali naik tahta dengan gagap gempita, kini berdiri di hadapan dunia dalam keadaan paling ringkih sepanjang karir politiknya. Ia bukan lagi singa yang mengaum dari atas podium dengan ancaman dan janji. Ia kini hanya seorang pria tua yang dihantam kenyataan, mencoba menyelamatkan warisan dan kehormatannya sebelum semuanya ambruk total. Kebijakan tarif yang dulu digadang-gadang akan membuat Amerika besar kembali justru menjadi bumerang yang menghantam jantung ekonomi Amerika sendiri. Tiongkok tak hanya membalas, mereka mempermalukan. Dengan satu langkah strategis, Xi Jinping berhasil mengguncang perekonomian Amerika, memecah loyalitas rakyatnya, dan bahkan membuat Trump berlutut tanpa menembakkan satu peluru pun. Forming words I cannot comprehend, I cannot speak, I cannot speak. They demand the most from me, they demand the most from me, they demand the most from me. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.